Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Hidayatusana dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, peserta magang 1 di Madrasah Aliyah Ma'arif Udanawu Blitar tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab haji pada mata pelajaran fikih kelas 10 semester genap atau semester 1. Silahkan menyaksikan, semoga bermanfaat. Yang pertama yaitu pengertian haji. Istilah haji berasal dari kata hajja yang artinya berziarah atau menuju ke tempat-tempat yang telah diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian hukum haji yaitu wajib ain sekali seumur hidup bagi seorang muslim yang telah mu'alaf dan mampu melaksanakannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Kemudian syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat wajib haji yaitu yang pertama, beragama Islam, tidak wajib bagi yang tidak sah atau bagi orang non-muslim. Yang kedua, berakal atau tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh. Yang ketiga yaitu baligh. Baligh itu tidak wajib haji bagi anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunnah. Kalau sudah cukup umur atau dewasa, wajib melaksanakannya kembali jika dia mampu. Yang selanjutnya yaitu merdeka. Tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya. Kalau budak mengerjakannya, hajinya sah. Apabila telah merdeka, wajib melaksanakannya kembali. Yang terakhir yaitu kuasa atau mampu. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, baik mampu hartanya, kesehatannya, maupun aman dalam perjalanannya. Yang selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar dam atau denda bila meninggalkannya. Berarti hajinya batal dan harus mengulanginya dari awal di tahun berikutnya. Yang pertama yaitu ihram. Berniat mulai mengerjakan haji dan merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam sholat. Ihram wajib dimulai sesuai dengan mikotnya, baik mikot zamani maupun makani, dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua yaitu wukuf di Padang Arafah yang dimulai pada tergelincirnya matahari waktu duhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf. Rukun ini disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Dilakukan pada hari raya Nashr sampai ke terakhir hari Tasyrik. Tawaf itu ada tawaf kudum, tawaf ifadah, wada'i, tahallul, dan sunnah. Selanjutnya adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa ke Marwah. Kemudian tahallul.
atau mencukur rambut atau menggunting, sekurang-kurangnya menggunting yaitu 3 helai rambut. Yang terakhir yaitu tertib. Selanjutnya yaitu mikot haji. Mikot artinya waktu dan dapat juga berarti tempat. Maksudnya waktu dan tempat yang digunakan untuk mengerjakan ibadah haji. Mikot sendiri ada 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Sedangkan mikot makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Rasulullah telah menetapkan mikot makani sebagai berikut. Yang pertama, rumah masing-masing bagi yang bertempat tinggal di Mekah. Kemudian Zulhulaifah, mikot bagi penduduk Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Mikot Juhfah yaitu mikot bagi penduduk Syria. Mikot Juhfah yaitu mikot bagi penduduk Syria, dan mikot Kornul Manzil bagi penduduk Najd dan sekitarnya. Mikot Yalamlam untuk mikot yang bertempat tinggal di Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejajar. Kemudian Zatu Irqin, mikot bagi warga Irak dan negeri-negeri sekitarnya. Negeri masing-masing mikot penduduk berada di antara kota Makkah dan mikot-mikot tersebut di atas. Kemudian muharramat haji atau perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Yang pertama, senggama dan pendahuluannya seperti mencium, menyentuh, syahwat, berbicara tentang hubungan suami istri dan sebagainya. Yang kedua yaitu memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Yang ketiga yaitu mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Yang keempat, memakai harum-haruman seperti minyak rambut. Yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala, maka ia wajib membayar dam. Yang keenam yaitu melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau wakil. Yang ketujuh yaitu memotong rambut atau kuku, menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur, atau memotongnya bagi rambut kepala atau lainnya dilarang dalam keadaan ihram. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah haji. Yang pertama yaitu membaca kalimat talbiyah. Bacaan talbiyah diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Waktu membacanya adalah sejak ihram sampai saat lemparan pertama dalam melempar jumrah akobah pada hari raya Idul Adha. Lafaz talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku taati panggilanmu ya Allah, aku penuhi dan tak ada serikat bagimu, dan aku taat kepadamu. Sesungguhnya puji-pujian, karunia, dan kerjaan itu adalah milikmu, tiada serikat bagimu. Membaca talbiyah ini disunahkan ketika naik dan turun kendaraan, ketika mendaki dan menurun, berpapasan dengan rombongan lain sehabis sholat, dan waktu dini hari. Yang kedua yaitu melaksanakan tawaf kudun. Tawaf kudun disebut juga tawaf tahiyah atau penghormatan, karena tawaf itu merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Yang ketiga yaitu membaca sholawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Selanjutnya yaitu hikmah haji. Hikmah bagi yang melaksanakannya yaitu mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ibadah haji dapat dilaksanakan dan akan mendapat pengalaman ibadah sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga. Yang ketiga yaitu
menstabilkan fisik dan mental, karena ibadah haji maupun umroh merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya yang besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan. Selanjutnya yaitu menumbuhkan semangat berkorban. Selanjutnya yaitu hikmah bagi umat Islam keseluruhan. Yang pertama, ibadah haji merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai arena mempererat persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah antar sesama, mulai dari berbagai penjuru dunia agar saling kenal mengenal. Yang kedua, ibadah haji merupakan momentum dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Tiap-tiap negara dapat menunjuk wakil-wakilnya untuk menukar informasi dan pendapat, terutama dalam masalah menegakkan agama Allah. Yang terakhir yaitu peristiwa yang hanya satu dalam sekali ini dapat dijadikan sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana dakwah Islam telah dijalankan oleh umat Islam sedunia. Ingat teman-temanku semua, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh. Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Jadi kita harus menyeimbangkan antara keduanya, antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Keduanya sangatlah penting bagi kehidupan kita untuk menunjang kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sehingga kita harus tetap bersemangat belajar, menuntut ilmu, dan jangan pernah melupakan kewajiban kita kepada Tuhan, yaitu belajar agama, dan kita harus tetap semangat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.